Shalom rekan-rekan dewasa muda, selamat datang di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah, siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk mengikuti ibadah, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap saat ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kali ini. Dan mari rekan-rekan sekalian, sebelum kita beribadah, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa segala kasih anugerah Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kami berbuat bakti bagi Engkau. Mari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi saat ini tanpa terkecuali Tuhan. Dimanapun kami berada, mari Engkau berkarya bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau berbuat bakti bagi Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami akan memuji serta memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percayai dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat segala karya kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sumber pengharapan, sumber
segala musim hidup kita, suka duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkanku. Katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria yang menyelamatkanku, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekali katakan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala rencananya, segala rencananya, segala perkara, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa
percaya padamu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Bapa dan persekutuan dewasa muda Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kami seluruh anggota dewasa muda Tuhan. Amin. Supaya kami tetap berpengharapan dan kuat teguh menghadapi situasi yang kami alami saat-saat ini. Amin. Walaupun dalam keadaan sukar sulit apapun, kami tetap percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya lewat firman-Mu kami akan diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Supaya kami mampu menghadapi setiap keadaan apapun yang terjadi saat ini ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap untuk menerimanya. Amin. Dan kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak mau benih firman-Mu itu tertanam. Semuanya kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat malam buat rekan-rekan PDM yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kami dari koordinator maupun pengurus PDM mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Huala Tobing, Saudara Jimmy Pangemanan, Saudara Hartono Limadi, dan Saudara Lutfi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan yang berulang tahun pada minggu ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak henti-hentinya berlaku bagi kehidupan kami. Teristimewa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Bapa. Biarlah Engkau menjamah mereka satu persatu yang telah kami sebutkan namanya tadi ya Bapa. Biarlah urapan-Mu turun atas mereka. Biarlah panjang umur Engkau berikan kepada mereka, kekuatan dan kesehatan selalu Engkau berikan kepada mereka. Teristimewa kebahagiaan dan damai sejahtera selalu menyertai mereka. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Lesman. Dan kepada Ibu Rita kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan kalau saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan dewasa muda. Semua karena anugerah Tuhan. Meskipun masa pandemi ini belum berakhir sehingga jarak memisahkan kita dalam ibadah, kita harus ibadah online, tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita tidak pernah dapat dipisahkan baik oleh ruang maupun oleh waktu. Ketika kita ibadah yang sungguh-sungguh, Allah hadir di tengah-tengah kita, dan ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, sesuatu yang baik pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang butuh pertolongan Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi Dia. Pertama-tama, sebelum kita membuka Alkitab kita, seperti biasanya saya suka bercerita. Mungkin karena saya dari kelangan anak, jadi suka bercerita. Jadi ada satu kisah, sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di pantai. Lalu suaminya mendengar sesuatu. Dia tengok ke bawah, ada botol
yang cukup menarik bagi dia. Lalu dia ambil botol itu dan dia lihat. Iseng-iseng dia buka botol itu. Tiba-tiba ada asap keluar dari botol. Rupanya ada jin di dalam botol. Jin itu sedang dihukum di dalam botol dan ia bisa bebas kalau ada orang yang menutup botol itu. Wah, jin itu berterima kasih kepada bapak ini karena sudah melepaskan dia dari hukuman di dalam botol. Jin itu berkata, "Aku berikan kamu 3 permintaan. Akan kukabulkan 3 permintaanmu." Wow, suami istri saling berpandangan. Tiba-tiba suaminya berkata, "Aku ingin punya banyak." Istrinya melihat dia, istrinya pikir jangan-jangan ini dia mau berkata ingin punya banyak istri. Lalu istrinya berkata gini, "Matamu." Seketika itu juga di tubuh suaminya penuh dengan mata-mata. Lalu jin itu berkata, "Permintaan pertama kukabulkan." Rupanya karena suaminya berkata, "Aku ingin punya banyak," dan istrinya berkata, "Matamu," maka penuhlah mata di seluruh tubuh suaminya dari kepala sampai kaki, penuh dengan mata-mata. Suaminya kaget sekali. Istrinya juga kaget. Kenapa kau boleh begini modelmu? Lalu suaminya berkata, tolong aku, bagaimana ini?" Lalu istrinya berkata, "Om Jin, permintaan kedua masih ada kan?" Om Jin bilang, "Iya. Aku minta suamiku hilangkan semua mata-matanya." Lalu jin berkata, "Baik, permintaan kedua dipenuhi." Wow, semua mata-mata yang ada di tubuh suaminya hilang, termasuk matanya juga hilang. Karena dikatakan tadi kan, hilangkan semua mata-matanya. Ini benar-benar semua mata hilang termasuk matanya. Buta lagi dia. Lalu suaminya berkata, "Aduh, tolong aku." Istrinya bingung, bagaimana kan suaminya buta ini? Lalu dia berkata begini, "Om Jin, masih ada satu lagi permintaan kamu?" Jin berkata, "Iya, masih ada satu lagi, akan kukabulkan." Lalu istrinya berkata begini, "Kembalikan suamiku seperti sedia kala." Suaminya kembali matanya seperti sedia kala. Lalu jinnya pergi. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kesempatan. Setiap kita harus belajar mempergunakan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Pandai melihat kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita dan mempergunakan kesempatan itu. Jadi tidak menghambur-hamburkan kesempatan dengan sia-sia, dan benar-benar memakai kesempatan itu untuk kemajuan kita, untuk kemajuan rohani, kemajuan pekerjaan, usaha, kehidupan, dan seluruh aspek hidup. Setiap aspek hidup kita diberikan setiap kesempatan-kesempatan pada kita, dan kita mau belajar mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Nah, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah pengembangan diri di tengah pandemi. Kita akan membaca Alkitab di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa,
dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat ini datang kepada umat Israel. Saat itu umat Israel sedang susah, sedang berada dalam tekanan. Mereka berada dalam pembuangan di Babel. Dan mereka hidup susah. Tetapi Yesaya bernubuat di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ini. Sebuah perintah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Secara logika, ini hal yang tidak masuk di akal. Dalam masa kesusahan, mereka disuruh untuk mengembangkan diri mereka, tempat mereka. Bagaimana bisa? Ini tidak masuk di akal. Tetapi firman tetaplah firman. Perintah Tuhan tetaplah perintah Tuhan. Umat Allah hanya ada satu kata untuk setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu taat. Tuhan mau kita taat, meskipun hal itu tidak masuk di akal, tapi Allah mau kita taat untuk melakukannya. Seperti juga zaman sekarang ini. Sejak akhir tahun 2019, kita sudah mendengarkan sebuah berita yang cukup mengerikan tentang wabah yang menyerang Wuhan di Tiongkok. Dan mulai awal tahun 2020, wabah ini mulai menyebar ke seluruh dunia sampai juga masuk di negeri kita di bulan Maret 2020. Banyak orang-orang menjadi ketakutan karena hal ini. Bahkan bukan hanya dari hal kesehatan orang takut, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Karena akibat wabah pandemi ini terjadi di seluruh dunia, ekonomi dunia juga turut goncang, termasuk negeri kita. Banyak pabrik-pabrik ditutup, terjadi PHK besar-besaran. Bahkan beberapa hari lalu saya mendengar bahwa Cathay Pacific yang di Hong Kong itu mem-PHK karyawan sekitar 6.000 orang. Disusul oleh Singapore Airlines juga, mereka mem-PHK-kan karyawannya sekitar 3.400 orang. Jadi banyak, bahkan di negeri kita juga terjadi PHK di mana-mana. Orang jadi ketakutan, bagaimana kalau pandemi ini tidak selesai-selesai, sedangkan kesulitan ekonomi terus mengejar orang-orang. Orang-orang menjadi takut akan hal ini. Banyak mengguncang iman orang. Tetapi firman Tuhan malam ini datang kepada kita, bertentangan dengan apa yang terjadi. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jadi justru disuruh memperbesar. Sekarang hal yang perlu kita ketahui adalah dalam kasus-kasus seperti ini kita perlu peka kepada suara Tuhan. Seperti janda Sarfat yang diceritakan dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Elia dalam masa kelaparan karena tidak turun hujan dari sungai Kerit, dia disuruh oleh Tuhan datang kepada janda Sarfat. Janda Sarfat itu hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Tetapi Elia berkata, buatlah dulu untukku, buatkanlah bagiku sepotong roti, lalu buatlah untuk kamu. Janda itu berkata, aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku pulang ke rumah, akan membuat sepotong roti untuk kalian makan berdua, lalu kalian akan mati karena tidak ada lain makanan. Tetapi
Elia berkata, buatkan dulu bagiku, maka tepung itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis juga sampai pada masa Allah menurunkan hujan kembali. Tetapi yang aneh adalah ibu janda ini percaya kepada Elia dan dia melakukan apa yang Elia katakan. Dia tahu siapa itu Elia, meskipun sebenarnya dia tidak pernah kenal siapa itu Elia, tapi dia taat. Dia tahu Elia seorang nabi dan dia mau taat kepada Elia. Ketaatannya membuat dia terpelihara dalam masa kelaparan. Kita mungkin berkata, masa sekarang ini masa yang begitu sangat sulit. Kita dibatasi, tidak bisa ke sana kemari. Kita tidak bisa melakukan seperti yang waktu-waktu lalu, tahun-tahun yang lalu, di mana kita bebas ke sana kemari. Sekarang semuanya serba terbatas. Tetapi kita boleh belajar dalam hal-hal seperti ini, melatih kepekaan kepada suara Roh Kudus dan mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada dengan baik. Jangan pernah menyerah, karena menyerah itu tidak pernah diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dalam kasus-kasus seperti ini. Justru kita harus tetap semangat. Kita mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Kita bisa mempergunakan kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Bagaimana caranya untuk mempertajam atau meningkatkan kualitas talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, meningkatkan talenta itu dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehidupan yang lebih baik. Sejak beberapa bulan terakhir, data dari Google Trend menunjukkan adanya peningkatan orang-orang mengikuti kursus-kursus secara online melalui webinar, seminar, dan lain-lain. Orang mulai mencari tahu untuk meningkatkan pengetahuan, talenta untuk dapat dipakai, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pendapatan, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kehidupan ini. Meskipun kita di rumah, tetapi masyarakat Indonesia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan melalui webinar-webinar dan seminar-seminar yang ada untuk meningkatkan kualitas diri. Bahkan dalam dunia pendidikan sekarang dikenal dengan istilah daring, dalam jaringan. Jadi anak-anak belajar memakai internet. Anak-anak belajar dengan memakai internet. Ya, sekarang orang tua mulai merasakan, udah mulai mengeluh, ini kapan anak-anak bisa sekolah? Kapan wabah ini berakhir? Bosan rasanya ini mengajar, kadang-kadang tidak tahan lihat ini anak-anak, tidak sabaran dan lain sebagainya. Saya teringat itu Mama Lala. Tahu Mama Lala? Itu yang viral di internet, di medsos, bagaimana dia mengajar anaknya Pancasila. Lalu anak itu sulit sekali menghafal Pancasila. Pancasila dia tahu, tapi satu, ketuhanan yang Maha Esa sulit banget dia tahu. Dia untuk ngomong ketuhanan yang Maha Esa itu sulit sekali. Baru sila pertama, belum 2, 3, 4, 5. Itu membuat ibunya naik pitam. Sampai dia minta itu, keluarganya ambilkan dia untuk cambuk anaknya, gitu ya. Banyak ibu-ibu tidak tahan, orang tua tidak tahan pukul anaknya karena mereka tidak sabaran. Mungkin hal ini juga ada hikmahnya untuk kita lebih menghargai profesi seorang guru. Mereka begitu sabar untuk mengajar anak-anak kita, gitu ya. Nah, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus belajar untuk juga berani melakukan pengembangan diri. Belajar apa talenta kita, pelajari apa talenta ada pada kita, dan mari kita kembangkan. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari lewat medsos untuk meningkatkan kualitas diri. Kita harus belajar, berani untuk mengembangkan talenta yang ada pada kita dan memakainya, baik dari segi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan,
juga untuk hal-hal pekerjaan, untuk hidup hari-hari kita. Bagaimana di tengah-tengah pandemi kita tetap berkarya, meskipun itu dari rumah sendiri. Saya teringat anak saya, Yunita itu, mungkin 2 bulan sebelum pandemi menyerang Indonesia, dia berpikir, meski waktu itu dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, perusahaan asing, gajinya lumayan, dan segala sesuatu soal tempat tinggal, makan, itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi dia tidak punya pengeluaran untuk makan dan minum, tempat tinggal, semua dijamin di perusahaan. Tapi dia merasakan di dalam hidupnya, dia tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Dia melamar ke sebuah sekolah untuk menjadi seorang guru, karena dia adalah tamatan dari sebuah sekolah yang ada di Taiwan. Sebabnya dia mau menjadi guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah swasta. Dan pada akhirnya dia diterima. Kami keluarga tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Seandainya saja waktu itu saya tahu, saya pasti akan mengingatkan dia bahwa perusahaan di mana dia bekerja sudah begitu bagus bagi saya. Tetapi dia punya prinsip. Ketika dia diterima di sekolah itu menjadi guru bahasa Mandarin, barulah dia memberitahukan kepada saya bahwa dia keluar dari perusahaan dan pindah ke kota Surabaya dan menjadi guru di situ, di sebuah sekolah. Dan saya berpikir, ya silakan. Karena ini sudah terjadi, dia sudah keluar dari perusahaan di mana dia bekerja dan sudah menjadi guru di sekolah di mana dia melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Mandarin. Sekitar 2 bulan kemudian, pandemi wabah virus corona juga menyerang Indonesia. Terjadi PHK, banyak pabrik-pabrik tutup, PHK di mana-mana. Dan dia berkata kepada saya, "Mami, syukurnya saya sudah keluar dari perusahaan. Kalau tidak, mungkin saya juga bisa terancam untuk di-PHK ya Mami. Dan sekarang saya sebagai seorang guru, meskipun tidak ke sekolah, tetapi gaji tetap jalan." Dia berkata demikian, dan saya hanya tersenyum. Di samping itu, dia mempergunakan kekuatan medsos untuk mencari tambahan keuangan. Dia membuat iklan sebagai seorang guru bahasa Mandarin dan memakai kekuatan medsos untuk mempromosikan kemampuannya mengajar. Dan memang dia selain menjadi seorang guru bahasa Mandarin di sekolah, dia juga menjadi guru bahasa Mandarin secara privat. Dan kekuatan medsos yang dia pakai membuat dia memiliki murid sampai bukan hanya di luar Surabaya, tetapi sampai ke luar negeri. Ada yang di daerah Afrika, ada yang di negara mana, saya lupa. Tetapi dia mau belajar untuk mempergunakannya. Kekuatan medsos mampu untuk membantu kita mempromosikan apa kemampuan kita. Anak saya yang kedua juga demikian. Rencananya datang ke Indonesia hanya untuk beberapa hari saja. Tetapi akibat pandemi mengakibatkan ia harus ada di Indonesia karena belum dibuka akses untuk menuju ke Aussie kembali. Dia juga belajar untuk mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Ia belajar dan ia melihat kesempatan untuk jadi seorang YouTuber.
juga ia bisa memakai kesempatan itu sebagai YouTuber untuk membuat konten-konten yang dapat memotivasi orang-orang. Ada lagi yang saya kenal, ponakan saya. Ia juga bekerja di Aussie. Di bulan Maret kemarin dia kembali ke Indonesia karena omanya memang sudah sakit berat, jadi dia kembali ke Indonesia. Tidak lama dia tiba di Indonesia, omanya meninggal. Setelah omanya meninggal dan dikubur, ia segera memesan tiket untuk kembali secepatnya ke Aussie. Tetapi tiket tidak ada lagi. Waktu itu adalah hari-hari terakhir orang bisa berangkat keluar. Dan lockdown terjadi. Tidak ada lagi berangkat ke Aussie. Sampai hari ini juga dia masih tetap ada di Indonesia. Dia juga memakai kekuatan medsos, kekuatan dunia internet, kecanggihan teknologi. Dia belajar bagaimana punya usaha. Lalu dia melihat ada kesempatan untuk berjualan lewat medsos. Meskipun dia tinggal di sebuah perumahan. Jadi dia punya rumah di perumahan, bukan di pinggir jalan, ruko bukan. Lalu dia memakai kekuatan Facebook untuk membuka toko tas. Di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu, dia buka tokonya melalui Facebook dan dia berjualan di sana. Meskipun dia tidak punya ruko, tapi dia bisa berjualan tas. Dia bisa menghasilkan sampai daerah Luwuk memesan. Ya, demikian. Bahkan kalau saja kita melihat Facebook, banyak orang berjualan memang lewat Facebook. Baju, sepatu, tas-tas, dan lain-lain, dan lain-lain. Dunia milenial sekarang ini tidak lagi membutuhkan ruko. Tetapi lebih jauh jangkauannya. Ada orang yang tinggal di daerah perumahan, bukan ruko, tetapi menjadi pengusaha yang sukses. Kita mau belajar dari kasus-kasus seperti ini, mempertajam talenta yang ada pada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, pertajam, belajar. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari melalui internet, melalui kecanggihan teknologi. Di medsos ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Sekarang ini banyak orang berjualan makanan, kue atau lauk dan lain sebagainya orang jual. Nah, sekarang kita mau belajar juga untuk introspeksi diri kita. Apa kemampuan yang ada pada kita? Mari kita asah. Kalau kita punya kemampuan untuk membuat kue, mari kita belajar lagi di internet, kita gali untuk membuat yang lebih bagus dan lebih berkualitas, lebih menarik. Lalu kita jual melalui dunia internet juga. Banyak orang berhasil dengan jalur-jalur seperti ini. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita peka kepada suara Tuhan. Bagaimana kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Saya pun, meskipun saya di rumah, saya tetap mengasah kemampuan saya secara khusus untuk meningkatkan diri di dalam pelayanan anak. Saya harus banyak belajar bagaimana untuk kreatif dalam mengajar, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Saya harus belajar menambah wawasan, meskipun di dalam rumah, tapi saya harus meningkatkan pengetahuan dan kualitas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita mau melakukan pengembangan diri di tengah-tengah pandemi. Pandemi ini tidak membuat kita menjadi tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi lewat pandemi ini kita bisa berkarya bagi Tuhan. Kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berkembang dalam usaha. Kita mau berkembang dalam kehidupan. Masa pandemi ini mengajar kita untuk lebih sabar dalam kehidupan ini. Sabar menghadapi anak-anak. Anak-anak yang masih dalam pendidikan perlu kesabaran daripada kita.
bagaimana mengajar mereka matematika, membaca, mengajar mereka pelajaran-pelajaran yang mereka harus tahu, meningkatkan kualitas hidup mereka, mengajar mereka untuk lebih maju, sehingga meskipun wabah pandemi ini masih tetap ada, tetapi mereka tetap kreatif. Mereka terus mengalami kemajuan yang bukan pasif. Mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan pengembangan diri, bangkit. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mulai kecewa, ada yang mungkin bingung, takut menghadapi masa depan. Bagaimana kalau pandemi ini masih terus berlangsung? Apa yang harus kulakukan? Persediaan makin habis. Ini tabungan semakin menipis. Bagaimana kalau tabungan habis dan pandemi ini belum berakhir? Bukan. Pandemi ini mengajak kita untuk tetap maju dan berkarya. Pandemi ini tidak menghalangi karya kita bagi Tuhan, karya kita untuk maju dalam kehidupan ini. Tetapi melalui pandemi ini kita belajar untuk lebih tekun mendengar suara Tuhan, tekun beribadah, tekun berdoa. Orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan itu peka kepada suara Tuhan. Dia peka kepada suara Tuhan dan juga taat kepada Tuhan. Itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Melalui pandemi ini Allah mau mengangkat kita. Alkitab mengajar kita, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali-talinya dan kokohkan patok-patokmu. Tuhan mau kita melebarkan diri, melebarkan usaha, melebarkan pekerjaan kita, tapi dalam iman kepada Yesus Kristus, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kalau dalam masa pandemi ini kita cuek dan tidak melakukan pengembangan diri, kira-kira apa yang terjadi? Orang yang cuek bermasa bodoh, tidak mau mengembangkan dirinya, maka dia akan digilas. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia akan bingung sendiri. Sebab itu, setiap kita harus bangkit untuk melakukan sesuatu. Memakai dunia internet untuk mempertajam talenta, untuk meningkatkan kualitas diri, dan untuk melakukan sesuatu. Baik untuk usaha, baik untuk kehidupan, untuk pelayanan, dan untuk masa depan kita masing-masing. Mari kita memakai semua kekuatan teknologi, kekuatan internet. Ada IG, ada WA, ada Twitter, ada Facebook, dan lain-lain. Kita memakai semuanya itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Mungkin ada yang mau usaha, melalui hal-hal itu kita pakai. Menjadi iklan, saya melihat banyak orang-orang melakukan iklan melalui internet. Jual makanan, minuman, jual pakaian, usaha apa saja. Dan itu mereka mengiklankannya lewat internet. Sama dengan anak saya, banyak orang tahu bahwa dia seorang guru bahasa Mandarin. Dia memiliki banyak orang murid, dan dia tidak perlu berbayar. Dia mempergunakan kemampuan teknologi untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru, dan itulah yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini tidak membuat kita susah, tapi membuat kita cerdas untuk memakai setiap kesempatan. Kita tidak perlu kemana-mana. Melalui dunia internet, orang-orang bisa mengenal usaha kita. Orang-orang bisa mengenal kemampuan kita. Orang-orang bisa mengenal aktivitas kita. Melalui dunia internet, bisa menjadi ajang mencari uang, pemasukan tambahan, dan lain-lain. Apa yang terjadi kalau kita mau belajar melakukan pengembangan diri, melapangkan tempat kemah kita, membentangkan tempat kediaman kita, memanjangkan tali-talinya dan tidak membatasinya. Artinya, membiarkan Allah membimbing kita untuk memperluas usaha kita, memperluas pelayanan kita. Ayat 3 menjadi
bagian kita. Setelah kita melakukan Yesaya 54 ayat 2 ini, maka ayat 3 menjadi bagian kita. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Berarti kita berkembang. Bukan berkembang secara lahiriah saja, tapi juga kita mau belajar berkembang untuk rohani kita. Ada banyak hal melalui dunia internet yang bisa kita pakai untuk mengembangkan rohani kita. Kemampuan untuk melayani Tuhan. Saya memiliki seorang teman. Melalui dunia internet, dia belajar main gitar, dia belajar main musik, meningkatkan kemampuan bermusiknya. Sehingga dalam melayani Tuhan, dia mendapatkan peningkatan diri. Di dalam kehidupan ini, yang penting adalah adanya niat dalam hati kita. Ada niat untuk maju dan berkembang. Secara rohani maupun secara jasmani. Kesempatan dalam pandemi ini kita lakukan pengembangan diri, meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah dalam doa, pujian, penyembahan. Kualitas diri bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga meningkatkan diri di dalam usaha, pekerjaan, kehidupan, di dalam menjaga rumah tangga kita masing-masing. Dalam masa pandemi, pernahkah kita mendengar bahwa terjadi perceraian yang cukup besar dalam masa pandemi ini? Karena setiap hari suami, istri, anak-anak bergabung dalam rumah, terkadang terjadi pertengkaran, ketidakcocokan, dan lain sebagainya, diakhiri dengan perceraian. Tapi sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, menjaga kehidupan rumah tangga kita, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Rita yang telah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh Ibu Rita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan pada malam hari ini kita akan akhiri dengan doa penutup. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa atas segala kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami mohon biar urapan-Mu turun atas hamba, menyertai dia selalu kekuatan dan kesehatan selalu Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Bapa. Begitu juga rekan-rekan PDM yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mohon biarlah Engkau juga mengurapi kami semua, memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Perlindungan-Mu selalu menyertai kami semua. Jauhkan dan hindarkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan segala bentuk kejahatan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ibadah online PDM hari ini. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.